Power Breakfast. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen dimanapun Anda berada. Senang sekali kita jumpa lagi dalam program Power Breakfast di pagi hari ini. Dan narasumbernya kali ini tentu akan sangat berbeda ya dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Jadi narasumber kita pagi ini adalah seorang guru besar dan doktor ilmu hukum yang memiliki pengalaman tidak hanya di bidang pendidikan namun juga sebagai praktisi di bidang hukum. Beliau ini mengawali karirnya sebagai pengacara dan pernah juga mengemban tugas atau amanah sebagai Hakim Agung pada MA untuk periode 2011 hingga 2018. Dan tidak hanya itu, beliau ini juga pernah berkiprah di bidang politik dengan menjadi anggota Komisi 3 DPR RI, komisi yang membidangi hukum ya, dari PD Perjuangan selama 2 periode, yaitu periode 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Beliau ini adalah Profesor Dr. Topane Gayus Lumbun SHMH. Saya langsung sapa saja. Pak Gayus, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Halo Pak Gayus, suaranya belum terdengar ini, tapi gambarnya sudah bisa saya lihat. Ya, selamat pagi Mas Berry dan pendengar El Sinta di mana saja Indonesia dan di luar Indonesia. Wah, saya senang. Salam sehat. Salam sehat Pak. Saya senang bisa dengar lagi suaranya Pak Gayus nih. Sebetulnya beberapa kali juga kita sempat ngobrol-ngobrol dan diwawancara ya Pak Gayus ini. Tapi kalau dengar suaranya yang menggelegar, apalagi sebagai seorang mantan Hakim Agung, wah ini pasti para terpidana atau mereka yang bermasalah dengan hukum udah istilahnya bergetar duluan begitu ya. Lagi sibuk apa nih Pak sekarang Pak Gayus? Ya, kegiatan saya saat sekarang hanya fokus pada pendidikan hukum ya di banyak tempat, di banyak lembaga pendidikan tinggi. Kemudian saya juga mencoba untuk membangun sebuah pendidikan sendiri secara kecil-kecilan melalui sekolah tinggi ilmu hukum. Itu kegiatan saya yang terfokus, di samping masih ya memenuhi undangan-undangan untuk saya diajak diskusi begitu. Jadi fokus di bidang pendidikan aja ya, pendidikan hukum sekarang ya? Sementara ini begitu. Nggak tertarik Pak mau nyalek lagi gitu Pak? Oh sama sekali tidak. Sudah lewat 2 kali saya semestinya bisa ikut, tetapi ya saya sudah cukup inilah 2 periode yang lalu. Ya, mungkin itulah yang bisa saya tinggalkan untuk masyarakat, bahwa yang saya sampaikan di beberapa jabatan saya di DPR ketika itu, beberapa pansus yang menarik, pansus BLBI, Bank Senturi, dan masih ada pansus-pansus lain yang saya isi selama 2 periode itu. Nah kalau pagi-pagi ini hari Senin, ini lagi nggak ngajar atau masih di rumah sekarang ini? Atau udah di kantor? Ya jam 10 saya ada rapat di kampus, di Unkris untuk persiapan dimulainya nanti semesteran baru. Oh perkuliahan baru ya? Ya betul sekali. Kalau Senin pagi mengawali hari itu biasanya kalau pagi itu bangun jam berapa sih Pak? Saya bangun rutin jam 6 atau kurang dari jam 6, olahraga di tempat, olahraga ringan. Apa olahraganya biasanya? Saya jalan kaki saja, mutar-mutar di sekitar rumah. Kemudian ya gerak-gerakan badan untuk lebih bisa ringan, begitulah Mas Berry. Tapi itu rutin ya? Tiap pagi selalu kayak gitu Pak? Hampir rutin ya, paling tidak seminggu itu 5 kali, paling tidak kecuali Sabtu Minggu, kadang-kadang bangunnya agak lebih siang. Tapi selain Sabtu Minggu, rutinitas saya seperti itu. Di luar jalan ada olahraga yang memang khusus atau memang diminati nggak sih Pak? Atau suka dengan hobi-hobi tertentu gitu? Iya, kalau waktu masih muda memang olahraga merupakan ini ya, rutinitas juga ketika itu, bentuknya lebih terprogram, lebih terarah ya waktu itu untuk dilakukan ketika itu ya. Apa tuh biasanya kalau dulu masih muda gitu Pak, waktu usia masih muda, olahraga apa yang biasanya digeluti? Saya bulu tangkis dan ada bela diri juga untuk penguatan mental ya, untuk penguatan keyakinan diri begitu, percaya diri. Saya juga belajar beberapa cabang olahraga bela diri. Oh, keren banget ya. Jadi bulu tangkis sama bela diri.
Nah, tapi ngomong-ngomong sebagai orang yang biasa bangun pagi, Pak, atau morning person, biasa sarapan juga nggak sih, Pak, pagi-pagi? Atau nanti nih? Ya, Agak pagi, siangan gitu. ya pagi sarapan rutin saya adalah telur bukan setengah matang, 3/4 matang, 2 butir. Itu sudah bertahun-tahun saya mengkonsumsi itu. Baru breakfast itu saya agak telat, jam 10 biasanya, atau jam setengah 10. Setelah itu saya makan sore, sebenarnya bukan siang, sore. Wah. Sekali makan. Satu kali saja saya makan nasi setiap harinya. Itu kalau telur tadi ada khasiat apa, Pak? Mungkin saya bisa contoh atau mendengar Lasinta bisa contoh nantinya. Sarapannya agak beda nih. Dari literatur kesehatan memang telur itu sumber vitamin yang paling lengkap katanya seperti itu. Bagi atlet malah mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak itu, adik Ray itu masih puluhan butir itu katanya. Jadi ya saya mencoba, tapi memang manfaatnya terasa bahwa selalu kita segar, bugar. Yang penting tidur ya. Kalau tidurnya cukup, saya pikir kita akan sehat. Kalau aktivitas selesai biasanya udah ada waktunya juga, Pak. Artinya saya jam 8 atau jam 9 itu udah harus stop aktivitas apapun dan saya harus relax atau istirahat di rumah atau udah tidur gitu. Jam berapa tuh biasanya? Setelah saya pensiun memang agak lebih teratur. Saya juga merasa lebih sehat ya dibanding ketika saya masih aktif di Senayan. Di DPR itu kan tidak teratur sekali itu. Ya, kadang-kadang rapat bisa sampai malam banget atau bahkan sampai dini hari, pagi ya. Saya jam 2 itu sering sekali kalau pansus terutama membahas hal yang sangat urgent, yang penting ya, tentu kita sampai pagi. Nah itu tidak teratur itu, baik bagaimana mengatur pola makan juga agak sulit. Cemilan juga terlalu banyak kita konsumsi ketika rapat itu. Cemilan, makan kue-kue itu juga sebenarnya paling kurang baik gitu. Tapi ya ketika itu kita harus konsumsi, kemudian tidur juga tidak teratur. Demikian pula di Mahkamah Agung, juga sebagai Hakim Agung banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan di luar jam kerja. Tapi setelah pensiun ini ya saya terasa agak ringan, karena kalau mengajar itu rutinitas, bahannya sudah ada dan kita lebih merasa menjiwai sesuai dengan apa yang kita tahu. Sementara kalau di pengadilan di Mahkamah Agung itu kan tiap kasus berbeda, tiap perkara berbeda, analisis maupun putusannya. Biasanya jam berapa kalau istirahat itu? Kalau sekarang jauh lebih teratur. Jam 8 udah tidur, Pak, atau gimana? Ya, sekarang jam 11 itu paling malam ya. Paling malam jam 11 saya sudah tidur, bangun sekitar jam 5 tadi atau jam 6 paling telat. Itu sudah merupakan jam istirahat yang cukup ya, 6 jam bagi usia saya. Kalau selain sarapan tadi dan olahraga, biasa sarapan informasi juga nggak sih, Pak? Atau cari-cari hal-hal yang update-update gitu? Kalau anak-anak zaman sekarang kan paling ngeceknya Instagram, Twitter, atau apa. Kalau Pak Gayus gimana? Masih suka mengamati atau baca koran, nonton televisi atau denger radio gitu misalnya, Pak? Ya, saya lebih banyak membaca berita online ya. Saya seringkali memperhatikan apa cuatan hari ini yang menarik, kemudian yang mempengaruhi publik. Ya kita sadari pergeseran tradisi atau kebiasaan ini memang berjalan dinamis ya. Masyarakat sekarang ini sangat terfokus pada berita, karena berita ini menjadi kekuatan. Jadi kalau saya mengatakan yang fenomena hari-hari ini no viral no justice, nah itu kita temukan itu secara nyata ya. Padahal sekian abad yang lalu memang hal itu disadari betul oleh filsuf-filsuf bahwa suara rakyat itu memang berpengaruh besar. Tetapi perkembangan teknologi internet hari-hari ini kita lebih terasa sekali bahwa apa yang diviralkan itu ya itulah yang akan menjadi masukan bagi penegak hukum. Itu jadi no viral itu kan berarti kan viral itu karena suara masyarakat melalui media sosial tadi ya. Iya, tapi ada yang baik tentunya yang memang murni, tapi ada juga yang negatif yang menggiring opini menurut kehendaknya. Ya, dan ini kalau ini berkelompok ini juga tidak sangat sehat di bidang penegakan hukum bagi pikiran saya. Nah, Pak, sebagai orang yang sudah cukup lama puluhan tahun mungkin di bidang hukum ya, baik dari sisi praktisi maupun di legislatif, bagaimana melihat fenomena yang ada sekarang ini, Pak? Karena kadang-kadang proses hukum yang berjalan ya di negeri kita, mau tidak mau harus kita akui,
kalau tidak ada pengawasan atau tadi no viral no justice, penegak hukumnya kayak apa ya? Mungkin bisa dikatakan belum bisa memenuhi ekspektasi ataupun harapan masyarakat yang membutuhkan keadilan begitu Pak. Gimana Pak sebagai seorang yang berkecimpung di bidang hukum? Semestinya hukum itu ditegakkan untuk ketertiban masyarakat, termasuk untuk menghentikan kejahatan-kejahatan. Tetapi kalau imbasnya menjadi tujuan tertentu, diviralkan, nah ini juga perlu diperhatikan. Ini tuh penegak hukum saat ini harus cepat tanggap sehingga tidak menjadikan satu penggiringan opini tadi. Orang menghendaki seperti ini, lalu penegak hukum baru tertarik kalau sudah viral misalnya. Nah ini kan sudah melenceng dari tujuan penegakan hukum. Paling tidak negara hukum yang baik dilakukan adalah bagaimana ketertiban itu dibangun secara murni, secara kewajiban-kewajiban masing-masing penegak hukum, tidak adanya setting atau tidak adanya opini yang dibangun sehingga nanti menyeret opini-opini tertentu ini yang juga menjadi hal-hal yang terarah ke satu sisi saja, kemudian berkelompok, netizen disebutnya berkelompok. Dan kalau hakim juga membaca ini, maka ya akan menjadi putusan yang kurang baik karena ada beberapa ketentuan. Penegak hukum yang baik itu adalah pada posisi-posisi penegak hukum itu tidak terpengaruh dari sumber-sumber yang lain, bahkan dari berita. Walaupun positifnya ada, jadi positif dan negatifnya viralnya sebuah kasus baru memberi keadilan, istilah gunakan itu sudah di abad ke-6 itu disampaikan oleh para pakar, oleh filsuf ya, bahwa dia mengatakan Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat dan suara Tuhan. Nah seperti itu, walaupun itu secara tidak langsung ya dalam arti yang seperti itu, tetapi ini menggambarkan bahwa bagaimana sesuatu yang disampaikan oleh publik itu pasti paling benar karena itu suara Tuhan. Nah itu bergeser banyak sebenarnya, abad-abad berikutnya sudah banyak pertentangan yang tidak boleh dan pro dan kontra untuk itu, tapi hari ini kita temukan di penegak hukum kita Indonesia seperti itu. Dua contoh paling sedikit yang kita temukan hari ini ya tentang Kementerian Keuangan yang viral obatnya seperti itu ya, baik di bea cukai maupun di pajak. Nah ini ada positif ada negatifnya. Ya. Nah, kalau dulu zamannya Pak Gayus gimana? Apa sih yang sebetulnya terjadi? Kenapa seperti terkesannya terjadi pergeseran kan Pak ya? Aparat penegak hukum jadi kayak dalam tanda kutip sekarang ini kesannya jadi agak kurang tertarik kalau nggak viral dulu di tengah-tengah masyarakat. Apa yang membuat berbeda Pak sehingga terjadi kesannya ada pergeseran tadi? Itu pergeseran yang alamiah karena berkembangnya teknologi informasi melalui internet, sehingga orang tertarik untuk mengomentari. Seringkali saya mengistilahkan yang satu memang social justice, keadilan sosial dibangun oleh masyarakat secara sadar dan baik. Tetapi ada street justice. Street justice adalah keadilan jalanan. Nah, ini juga disuarakan oleh yang disebut netizen tadi. Nah ini yang kita perlu dikurangi secara minimal untuk tidak terjadi atau penegak hukum peka dengan itu. Oh ini tidak benar, ini suara yang terarah, ini suara yang diarahkan, suara dibangun secara sengaja, itu tentu akan kita temukan. Dan ini yang perlu kita waspadai, ini tugas pers untuk mengingatkan selalu bahwa ada dua kelompok dari masyarakat yang disebut sebagai Vox Populi, Vox Dei itu, agar ada dipilah dengan baik. Yang satu, social justice. Memang kelompok masyarakat yang betul-betul mengharapkan keadilan. Tetapi ada street justice, itu keadaan jalanan. Nah ini yang di banyak negara pun menjadi kewaspadaan dengan istilah-istilahnya ada the yellow newspaper dan sebagainya, itu koran kuning itu ada yang menyebut seperti itu. Nah ini yang perlu kita waspadai berkaitan dengan penegakan hukum yang tepat untuk sebuah negara hukum seperti Indonesia. Oke. Kita akan terima penelpon dan juga WA atau komentar yang masuk di media sosialnya Alsinta ya, ada di YouTube, mungkin juga di Twitter. Saya bersama dengan Pak Gayus, Profesor Dr. Topane Gayus Lumbun SHMH, seorang yang berkecimpung di bidang hukum sampai sekarang, di bidang pendidikan hukum juga ya, sekarang lebih banyak menjadi pengajar bidang hukum di kampus-kampus. Nah saya mau menyapa dulu ini Pak, ada Pak Dedi di Sentul, karena ngomongin hukum ini seru banget pastinya ya. Kita yang tadinya mungkin nggak melek hukum, tapi ketika mendapatkan
pemaparan dari Pak Gayus ini langsung tertarik. Nah, ada Pak Dedi di Sentul. Halo Pak Dedi, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas, selamat pagi Pak Gayus. Selamat pagi Pak Dedi. Tuhan selalu melindungi kita bersama Amin, dalam keadaan amin. sehat walafiat. Amin, terima kasih dunia banyak akhirat. Pak. Ya. Amin. Pak Gayus, saya senang sekali mendengar suara Pak Gayus. Dan ini pakar hukum banget nih. Saya selalu ikutin El Sinta. Kita happy Pak ya kalau dengar Pak Gayus ngejelasin ya. Kalau saya suaranya itu agak-agak serak basah gitu. Pak Gayus, saya nih hanya menyampaikan, saya sering mengikuti dan juga beberapa di El Sinta. Hukum di Indonesia ini tidak akan pernah berubah selalu seperti ini, selalu dilanggar oleh eksekutif dan yudikatif. Karena hukum di Indonesia ini terbentur dengan hukum HAM, dengan HAM, selalu terbentur. Alasannya HAM. Kalau seandainya Indonesia mungkin mohon maaf ikut seperti negara hukumnya aja ya, negara komunis seperti di Korea Utara atau mungkin yang negara-negara di China maju dengan hukuman maksimal sesuai dengan peraturan. Apabila misalnya hukuman mati diberlakukan, yang korupsi maupun yang isi narkoba, itu sebetulnya kan kalau menurut ada HAM itu malah justru mereka itulah yang membunuh masyarakat, yang mencerai masyarakat dengan uang berjuta-jutaan, bermiliar-miliar, bertriliunan, itu juga merugikan masyarakat dan menyengsarakan masyarakat. Itulah harus dihukum mati. Tetapi di Indonesia saya melihat semua tidak akan pernah ada kapoknya yang namanya bupati atau menteri atau yang lainnya di bawahnya itu nggak pernah mengkapok karena hukumannya itu yang dibilang katanya tangan Tuhan hakim itu. Saya punya rekan itu kalau mendengar cerita dia itu penyogokan dari pengacara atau apa itu saya serem dengernya Pak. Sampai dompetnya dia itu, tasnya dia itu dimasukkan uang dolar sampai miliaran. Saya melihat negara ini tidak akan pernah maju kalau tidak mengikuti hukum yang berlaku di negara komunis. Oke. Ambil yang positif aja, negatif tinggalin, gitu aja. Mungkin itu Pak Gayus. Terima yang kasih. Saya Pak berharap Pak Gayus mendorong agar kita bisa berhukum secara komunis, gitu Pak. Terima kasih Pak Gayus. Waduh. Selamat pagi Pak. Oke, terima kasih Pak Dedi. Ada Pak Rahman di Karawaci. Halo Pak Rahman. Selamat pagi Mas Geb, Mas Beri dan Ya, Pak selamat Gayus. pagi. Ya, Selamat langsung pagi. aja. Yuk, Pak Gayus, saya agak prihatin ya. Untuk menurut pendapat saya, kalau hukum ini boleh dibilang multi tafsir ya. Masing-masing orang punya penafsiran berbeda terhadap pasal-pasal ataupun aturan yang berlaku. Tapi saya miris kalau melihat perdebatan-perdebatan di media itu. Terutama untuk anak-anak muda yang etika ya, secara etika sudah terkikis bila berdebat dengan orang-orang tua yang lebih senior punya, ya. Yang lebih senior. Mungkin secara keilmuan mungkin ya tetaplah yang senior mungkin lebih banyak pengalaman, tapi kan etika tetap harus dijaga gitu. Jangan sampai ada ya tanda kutip kesannya merendahkan, memaki atau apa. Itu yang saya sering perhatikan kalau ada perdebatan-perdebatan seolah-olah merasa ingin dianggap vokal, keren, apa gimana supaya ini kaitannya dengan jabatan di legislatif lah, entah apalah gitu loh. Itu aja Pak Gayus, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rahman di Karawaci. Ini sedikit banyak menyinggung kiprah dari Pak Gayus sebetulnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi di Sentul, karena Pak Gayus, Prof Gayus ini kita kenal tegas ya, dan dijuluki sebagai hakim agung spesialisasi hukuman mati. Tega dengan vonis hukuman mati karena telah memvonis 9 orang dengan hukuman mati, padahal banyak juga pandangan ya Prof ya yang nggak sepakat dengan hukuman mati, atau kalau tadi kita tarik ke Pak Dedi selalu dibenturkan dengan HAM dan lain sebagainya. Silakan Prof, bisa ditanggapi Prof Gayus. Ya, terima kasih Pak Dedi dan Pak Rahman yang sudah mengharapkan pandangan saya. Yang pertama, hukum ini kan digunakan untuk ketertiban masyarakat dengan sanksinya. Sanksi yang ringan sampai sanksi terberat
ada hukuman mati di Indonesia masih diterapkan, diuji 2 kali di MK dan masih dikatakan relevan untuk kultur Indonesia dan tidak bertentangan Undang-Undang Dasar 45. Itu bunyi putusan MK, dua kali diuji di sana apakah masih boleh hukuman mati diterapkan. Itu hukuman maksimal yang sekarang kita hadapin, bahkan bintang 2 pun dari kepolisian juga dijatuhin hukuman itu. Belum kita lihat pada tahap berikutnya apakah akan dikurangi dan sebagainya. Tetapi memang tidak ada hakim yang memang ingin sekali menjatuhkan hukuman terberat itu, karena itu berkaitan dengan perlindungan HAM sebenarnya. Tetapi ya HAM itu disebutkan di Undang-Undang Dasar adalah juga ditujukan kepada orang yang melakukan pelanggaran HAM. Ini kira-kira sesuatu yang perlu dipertimbangkan, dipahami. Jadi mengharapkan penegakan HAM juga harus dengan menghormati HAM orang lain. Kalau tidak, tetap ada sanksinya yang berat yang masih digunakan di negara ini. Tetapi kira-kira hukum itu memang sebuah benda yang abstrak, tidak kelihatan. Hukum itu benda yang abstrak. Kalau di zaman monarki dulu, absolut terutama, kekaisaran, kerajaan, dan kesultanan itu memang raja. Tidak ada hukum digunakan. Tapi kita bergeser menjadi hukum itu mengatur masyarakat, diakui. Bahkan banyak negara-negara yang masih semi monarki atau monarki parlementer tetap mengakui sebagai mengklaim bahwa dia negara hukum. Nah, untuk menjadi negara hukum itu satu hal yang diperlukan sebagai pertanyaan tadi Pak Didi maupun Pak Rahman adalah bagaimana hukum yang abstrak tapi powerful ini bisa memiskinkan, bisa menghukum mati, bisa menceraikan keluarga kalau diproses secara hukum. Maka hukum ini mengandung power, mengandung kekuasaan oleh para penegak hukum, dimulai dari yang paling awal, kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Ini ringkasnya, dan advokat, termasuk penegak hukum juga. Nah, di sini power ini harus dibatasi menurut konsep-konsep bagaimana kekuasaan itu harus dibatasi, yaitu bagaimana power limited by law, ya. Jadi power ini harus dibatasi juga, sebatas apa untuk mengurangi ini, dan batasan itu bisa berwujud kekuasaan juga. Jadi limited by power, tapi by law-nya ada petunjuk menunjukkan seperti apa dikuranginya ini. Tentu tidak dengan begitu saja dikurangi, tapi dikurangi dengan pedoman-pedoman yang ada pada aturan, yaitu perundang-undangan. Nah, oleh karena itu beberapa teori untuk mengatur hukum ditegakkan itu kan ada banyak, ada check and balances ya, balancesnya kepada kekuasaan, kekuatan lembaganya itu sudah dianut, dan itu semua diakomodasi oleh setiap negara. Punya lembaga yang mempunyai kompetensi buat hukum bersama negara, pemerintah, dan diwakili presiden dan kementeriannya untuk mengatur berbagai aturan tadi. Sehingga bagi saya semua hukum itu yang normatif ya, yang secara norma diterapkan itu dihormati. Ada 3 konsep untuk ini secara ringkas, yaitu bahwa dibuatnya substance atau legal substance ini harus baik di DPR dan pemerintah di negara kita. Kemudian structure, bagaimana petugas-petugas hukumnya, struktur hukumnya juga harus baik. Dan terakhir ya berkaitan erat adanya bagaimana legal culture, bagaimana sikap masyarakat pada hukum, obey the law, menghormati hukum. 3 elemen inilah yang dapat digunakan kalau ini bisa berjalan dengan sinkron pada rodanya, pada porosnya. Jadi negara yang baik yang kita teliti hari ini, ya tidak kita sebut nama-namanya, tapi sangat aman di sana, nyaman untuk ditempati negara itu, ya 3 hal ini. Ada undang-undang baik, legal substance-nya baik, legal culture-nya tertib, polisinya, hakimnya, jaksanya, pengacaranya atau advokat ini bekerja dengan sesuai yang ideal. Kemudian ada masyarakat yang taat hukum, yaitu bagaimana legal culture dibangun dengan baik sehingga orang semua mentaati hukum yang telah diatur oleh lembaga penegak pembangun hukum, ya. Seperti itu. Oke. Prof, tadi saya sempat menyampaikan, Prof ini kan dikenal tegas sekali dan dijuluki sebagai hakim agung spesialisasi hukuman mati. Nah, sebetulnya apa sih Prof yang harus dimiliki oleh seorang hakim hingga bisa tega nih Prof menjatuhkan vonis hukuman mati gitu, Prof? Ya, ketika saya akan menjadi hakim agung,
saya ketika itu masih bernaung di partai politik karena saya masih DPR, itu dipesankan oleh Ketua Umum saya Ibu Megawati. Kalau saya mau berpindah kegiatan saya pengabdian negara di bidang hukum harusnya punya integritas, integriti yang baik. Apa itu integriti pesan kepada saya? Mempunyai kehormatan di profesi itu, mempunyai ketegasan, mempunyai pengabdian yang tepat, yaitu integriti itu yang saya dipesankan kepada saya. Karena berbagai contoh menunjukkan sekuat apapun sebuah negara, kalau masyarakatnya rakyat tidak punya integritas membela negara di bidang masing-masing, maka negara itu rapuh. Itu yang saya gunakan dalam setiap saya bertugas di Mahkamah Agung, sehingga ya tadi disebutkan sebenarnya malah kalau data terakhir saya pensiun selama itu ya 2011 sampai 2018 itu 15 orang saya dengan terpaksa harus saya berikan hukuman maksimal bersama majelis tentunya, dan ini menunjukkan tekad saya untuk menegakkan hukum, dan ini membuat efek jera bagi kejahatan tertentu yang tidak bermanfaat. Jadi ketika saya akan memutus hukuman itu, dan ini sering saya sampaikan, apa tujuan saya untuk memutus maksimal hukuman mati? Ada 3 konsep di sini yang perlu saya tegakkan. Yang pertama, hukum itu harus berkepastian, ada petunjuknya. Hukuman mati masih dibolehkan apa tidak saat ini? Belum ada moratorium, belum ada penghapusan, jadi masih perlu untuk ditegakkan. Itu kepastian hukum. Tapi ada juga keadilan, harus adil, tepat betul-betul apakah dia pantas untuk tidak lagi diberi kesempatan bertobat katanya, harus mati. Itu harus tepat sekali keadilannya. Tetapi yang paling penting adalah manfaat. Apakah dia bermanfaat dengan jenis hukuman ini? Kalau dia bermanfaat untuk sesuatu kesalahan dibuat, sering saya cuatkan ketika peristiwa pembunuhan di antara kepolisian, pelaku-pelaku ini kalau dia bermanfaat, dia bisa merombak lembaga kepolisian dengan baik. Karena perbuatan ini, maka dia bisa diampuni, bisa diberikan satu pandangan bahwa dia nggak perlu dihukum mati. Kalau dia bermanfaat, saya cuatkan itu. Silakan pelaku-pelaku utama dari berencana ini mengungkapkan ada apa sebenarnya di tubuh kepolisian, sehingga tubuh kepolisian bisa mempunyai potret yang berbeda. Sebut saja kerajaan-kerajaan dalam kejahatan itu, 303 narkotika yang apa yang di sana. Ini mohon maaf Prof, saya potong karena ini juga berkaitan dengan pendapat dari Pak Yari Loning ya. Di kasus Sambo kelihatan sekali Prof Gayus kok kayaknya terkesan membela pihak Sambo, dan ternyata hakim memberikan pidana penuh dengan hukuman mati. Padahal Prof Gayus ini selama berkiprah menjadi hakim agung memiliki pandangan yang pro sekali terhadap hukuman mati. Kok berbeda sekali dengan pandangan hakim yang menjatuhkan vonis terhadap kasus di Verdi Sambo? Ini pendapat dari Pak Yari Loning begitu. Itulah alasannya tadi ya begitu Prof ya? Ya, jadi saya memang data saya selama saya mengadili lebih dari 2.000 kasus selama saya di Mahkamah Agung, 2.000 itu diantaranya adalah 15 dengan hukuman maksimal. Tadi kaitan saya katakan kalau saya dianggap membela Pak Sambo, Pak Verdi Sambo ya lengkapnya, bukan karena membela perbuatannya, tapi membela manfaatnya. Cuatan ini membuka pikiran kita, oh begini keadaan kepolisian. Apakah yang bersangkutan mau membuka lebih jelas lagi dan dia perlu diampuni. Tidak usah sebagai justice kolaborator, GC tidak usah. Tapi hakim semestinya akan melihat itu. Namun saya tidak bisa mengatakan kenapa Pak Sambo dihukum mati, dituntut seumur hidup. Kenapa Teddy Minahasa dituntut mati, dihukum seumur hidup. Ini semua terpulang kepada kekuasaan kehakiman tadi diwakili oleh hakim. Jadi kekuasaan kehakiman ada di tangan hakim, maka itu tidak boleh dipersoalkan. Kita harus menerima apapun perbedaan pendapat, harapan itu harus bisa diterima dengan baik. Tapi tujuan saya adalah saya ingin beliau-beliau itu bisa bermanfaat. Ya tadi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Itu konsep hukum yang sudah kuno sekali, tapi bagi saya itu masih merupakan bagian dari pandangan saya bagaimana menyikapi sebuah kejahatan yang ringan sampai yang terberat dengan kekejaman dan sebagainya. Jadi di balik kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, di balik itu ternyata ada manfaatnya juga, terutama bagaimana tadi vonis yang dijatuhkan bisa memberikan efek jera, mencegah orang lain melakukan tindak pidana ataupun perbuatan yang serupa begitu Prof ya? Atau ada manfaat membuka tabir kejahatan yang lebih besar begitu misalnya ya? Ya, itu pandangan saya, sehingga saya memaklumi kalau saya di
katakan berbagai dugaan buruk pada saya, tapi itu konsep saya bahwa apakah terdakwa ini masih bermanfaat atau tidak. Kalau memang tidak bermanfaat, ya yang berlaku hukum yang tertulis yang jelas tercetak dan kemudian digunakan, sah untuk digunakan. Kalau itu yang tidak, tapi ya kita harus menghormati, tadi saya katakan kekuasaan kehakiman ada di tangan hakim pada akhirnya, ya JPU bisa menuntut, kemudian advokat juga bisa memberi pandangan-pandangan yang berbeda dengan JPU, tetapi hakimlah yang akan memutuskan. Oke, saya mau bacain dulu dari Pak Dedi via WA sebelum saya ke Pak Toto di Cengkareng via telepon. Singkat saya bacain WA-nya. Pak Gayus, saya sebagai pengagum Prof. Gayus, tapi bagaimana pandangan dari Prof. Gayus terhadap para aparatur hukum yang justru harusnya mungkin menjadi panglima penegakan hukum tapi justru melanggar hukum? Nanti bisa ditanggapi, Prof. Saya mau ke Pak Toto di Cengkareng. Halo Pak Toto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas, dan selamat pagi, Pak Gayus. Silakan, ya, Pak Toto. Selamat pagi. Selama ini beredar di masyarakat itu saling curiga antara polisi, jaksa, dan hakim. Jadi kadang-kadang kalau polisi ini istilahnya yang kayak begini bisa digoreng-goreng, ya kenapa kita goreng di sini? Karena apa? Nanti kalau kita lolosin, ntar jaksanya yang main. Jaksanya juga begitu. Kalau ini nggak saya goreng-goreng sendiri, cari pasal yang meringankan supaya nggak bisa ke atas, nanti digoreng oleh hakim. Ya itu benar apa salah, saya juga nggak tahu. Cuman beredarnya di masyarakat itu begitu. Nah, bisa enggak Pak Gayus ini mengusulkan hakim yang memutuskan tuh disumpahnya jangan kayak sumpah kayak sekarang. Disumpah kalimatnya, kalau sampai saya memutuskan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, biar anak cucu saya melangsak 7 keturunan gitu. Biar kok takut. Kalau cuma kalimat redaksi yang sekarang itu kayaknya dianggap angin lalu. Jadi gitu. Tolong Pak Gayus, usulin sumpahnya apapun pejabat itu, pokoknya kalau sampai tidak sesuai dengan jalurnya, anak cucu 7 keturunan belangsak hidupnya. Kedua, sesuai dengan Pak Mahfud MD itu ngomong, hukum di Indonesia itu kalau salah dicarikan pasal untuk pembenaran. Carikan gini-gini. Kalau orang benar, cariin pasal untuk cari yang salah, yang untuk bisa menyalahkan. Kira-kira menurut pandangan Pak Gayus, gimana kalau kita itu impor hakim dari luar negeri, gitu loh. Saya bukan masalah soal kualitas sih hakim kita bagus. Cuman mentalnya ini kadang-kadang itu kalah dengan di lapangan. Jadi kalau diimpor itu ya nggak usah banyak-banyak lah. Berapa gitu, mereka kan mentalnya kan sudah, kebudayaan sudah beda. Ya mungkin nanti hukum kita ini tegak. Nah, kemudian yang terakhir, maaf, itu kalau sering saya dengar, kalau sudah selesai penyelidikan ke polisi, ke jaksa, nanti jaksa ngecek, kurang lengkap, balik lagi. Nanti udah dibenerin, ke jaksa, balik lagi. Lah ini coba diusulin Pak Gayus, biar nggak mondar-mandir kayak gosokan. Ya, itu mbok jaksa sama polisi itu waktu penyidikan jadi satu aja lah. Gitu loh. Biar nggak memakan waktu yang lama gitu ya. Oke. Jadi undang-undangnya aja yang dirubah. Ya. Tapi kerjanya itu jaksa polisi jadi lebih efisien ya waktunya. Gitu loh. Oke, baik Pak Toto. Terima kasih ya. Makasih. Selamat pagi. Penelpon terakhir ada Ibu Gusti di Bogor. Bu Gusti, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Silakan. Selamat pagi, Bu Gusti. Iya, baik. Saya apresiasi sekali ini kalau El Sinta kalau sudah membahas masalah hukum itu, mungkin pendengarnya itu banyak ya senyum-senyum, banyak yang berdoa gitu ya, karena hukum di Indonesia ini memang unik. Tapi kadang-kadang bagi masyarakat, dunia ini bukan tempat mencari keadilan gitu ya. Ada kesimpulan kalau sudah melihat Indonesia ini, memang dunia ini bukan tempat mencari keadilan. Itu kesimpulan setelah melihat kondisi yang terjadi saat ini di negara kita ya. Kita nggak tahu di negara lain mungkin lebih parah lagi, tapi artinya ya namanya manusia, apalagi ya, bukan berarti kita mengatakan hakim itu segalanya. Hakim itu juga manusia, aparat hukum itu juga manusia. Hanya saja
Barangkali Prof, saran saya, di samping hukuman ini juga membuat jera kepada pelaku, tetapi mungkin perlu ditelaah sebenarnya di negeri ini banyak pemain-pemain yang tidak termakan oleh hukum, atau artinya tidak terjangkau. Biasanya yang kena hukuman itu ya pemain-pemain yang rada-rada gimana ya, yang mungkin kelas-kelas mananya gitu. Tapi pemain skenario utamanya itu yang kadang-kadang nggak terjamah gitu ya, Bu? Nggak terjamah, bahkan ya maaf ya sudah korbankan saja satu. Nah itu yang kedengeran yang kita di bawah ini. Nah ini apakah hukumnya yang memang salah atau memang aparat? Kita sedih sekali ya ngelihat aparat hukum saat ini itu kalau mau fair gitu ya, justru aparat-aparat hukum itu yang mestinya harus dihukum dulu kalau menurut saya. Oke, baik. Bayangan saya, maaf, narkoba di Indonesia bisa beredar. Sebenarnya kenapa? Kita bertanya dulu. Kalaulah aparat hukum itu tidak, ya dalam tanda kutip ya, kalau dia tidak cuek atau dalam arti mungkin bahkan kita harapkan tidak terlibat di dalamnya, mungkin masyarakat seperti saya mungkin ya yang lain yang bodoh-bodoh ini juga nggak akan dapat itu narkoba. Itu kasarannya ya. Maksud saya bukan pengguna narkoba, tapi maksud saya orang kecil itu dari mana dia tahu gitu. Sementara orang-orang besar yang orang-orang ya pemain kakap segala macam itu kan ada yang mengendalikan. Nah, maksud saya maksudnya mari kita cari ke akar-akarnya proyek hukum itu bukan hanya dari sisi putusan tapi dari sisi pencegahan. Nah, demokrasi yang kebablasan juga saat ini apakah memang ini diciptakan untuk menghancurkan negeri ini, kita nggak tahu ya. Oke, terima kasih Bu Gusti ya. Selamat pagi. Pagi. Wah, ini banyak banget, Prof. Ya, tidak masalah. Ya. Dan menarik juga mungkin dari tadi saya dan juga pendengar yang tadi memberikan tanggapan, mendengarkan tanggapannya atau pandangan dari Prof Gayus. Silakan mungkin tadi dari WA dulu ya. Ada Pak Dedi tadi. Kenapa? Bagaimana pandangan Prof Gayus terhadap aparatur hukum yang banyak melanggar hukum, yang justru harusnya mereka menjadi panglima dalam penegakan hukum sebetulnya, Prof. Ini Pak Dedi yang katanya mengagumi Prof Gayus, silakan. Ya, terima kasih Mas Berry. Kemudian untuk Pak Dedi, Pak Toto, kemudian Bu Gusti, ada Ibu Gusti ya. Ini menarik sekali, tapi saya mau memperingkas saja karena memang waktunya yang terbatas dari program ini. Yang pertama, kalau bicara sumpah, itu kan diangkat sumpah ini baik kepada orang yang bermasalah tapi juga kepada aparaturnya. Dari hakim jaksa itu ada sumpah masing-masing yang juga tidak ringan. Ada dua aspek sumpah paling tidak, yaitu aspek legal, aspek hukum. Yaitu kalau dia melanggar sumpah ada sanksi hukum masing-masing. Hakim juga tidak bebas sanksi kalau terbukti memang hakim bermain-main ya. Sudah banyak hakim, bahkan terakhir ini ada 2 hakim agung. Hakim agung yang baru terjadi pada era ini. Juga OTT kemudian juga akan dihukum nanti tentunya karena sudah proses di lembaga KPK. Nah, ini semua menunjukkan bahwa hukum kita juga berjalan kepada siapa saja. Itu kalau kita bicara sumpah. Yang satu sumpah yang berkaitan tanggung jawab kepada iman masing-masing, dan kedua sumpah dengan hukum. Dan ini dilakukan untuk semua aparatur termasuk pelanggar hukum. Nah, itu nilai atau tujuan dari sumpah memang itu diperlukan. Tapi kalau sumpah mau kita ganti lagi dengan tambahan yang sudah standarnya ada, ya usulan Pak Toto ya boleh saja. Yang lebih berat lagi dimasukkan karena lafal sumpah memang sudah sudah standar ya, sumpah pada semua jabatan maupun terdakwa bahkan saksi. Orang yang terlibat pun kalau sumpahnya palsu dihukum sampai 9 tahun. Ini semua tujuan dari sumpah itu untuk bisa dijalankan sesuai dengan bunyi sumpah itu kepada semua aparatur maupun orang-orang berkaitan dengan sebuah perkara. Itu yang pertama. Import hakim dilakukan oleh banyak negara ya. Sebut saja Pak Mahfud MD sering mencuatkan yaitu Georgia. Georgia itu ada di negara Soviet yang sekarang sudah menjadi masing-masing ada Rusia dan sebagainya. Di Georgia sana memang pernah terjadi hakim ini diganti seluruhnya, import dari Kanada kalau tidak salah ya. Dan itu untuk sementara waktu sehingga keadaan peradilan kondusif, maka hakim dikembalikan. Ini pernah saya cuatkan di tahun 2014 ketika saya masih menjadi hakim agung, bahwa Mahkamah Agung dan jajarannya ke bawah sampai ke PN itu perlu bukan diganti semua, dievaluasi.
Ini cuatan saya pada Presiden dan sempat direspon Presiden, yaitu yang baik dipertahankan, yang buruk diganti. Ini cuatan saya. Ada mekanismenya, ada persyaratannya. Saya ditanya dengan lengkap, saya sampaikan apa saja rujukannya untuk menentukan dia masih pantas untuk dipakai lanjutan dari tingkat hakim PN, hakim pengadilan tinggi, bahkan di Mahkamah Agung sendiri, hakim agung. Sehingga ternyata 2 orang di era sekarang ini terbukti juga diproses karena ditemukan kejahatan tipikor. Ya, ini oleh karena itu saya sangat menyambut baik usul Pak Toto. Kalau itu memang seperti itu yang dicuatkan oleh Pak Mahfud juga ketika itu. Nah, tapi saya mempunyai konsep yang saya tawarkan, yaitu evaluasi, dipilih yang masih baik. Itu kira-kira. Kemudian Ibu Gusti, memang narkotika ini menjadi wabah penyakit kejahatan yang sangat meluas di dunia ini. Hari ini kita masih menduduki peringkat yang cukup tinggi narkotika ini, walaupun tadi saya katakan kami di tingkat terakhir ini yang tidak mungkin bisa berubah, kecil sekali kalau ada gerasi maupun ada penindakan kembali untuk diturunkan, agak kecil sekali. Itu sudah ratusan yang dihukum, 100 lebih yang sudah dengan gembong-gembongnya ya, sebut saja nama-nama pelaku kejahatan ini sudah dieksekusi mati. Ya. Karena memang ya jawaban saya simpel, bilang tindakan keras saja masih berjalan, apalagi tidak. Nah, ini ketiga tadi saya perlukan tidak hanya merubah struktur maupun undang-undang, tapi masyarakatnya juga dibangun, legal culture-nya, kultur hukumnya itu dibangun ke bawah. Jangan menjadi bandar atau jangan menjadi pengguna apalagi bandar, karena ancamannya mati. Nah, itu ada pada tataran legal culture, kultur hukum. Itu kepada masyarakat, jangan menggunakan narkoba apalagi mengedarkan. Ini khusus untuk Ibu Gusti. Untuk memerangi narkotika mungkin salah satu itu terapinya, bahwa masyarakat disadarkan, tidak protes-protes hukum mati, undang-undangnya terlalu kejam, tetapi masyarakatnya disadarkan jangan melakukan sebuah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman berat maksimal mati. Ini pendapat saya, sehingga kita akan mempunyai negara yang hukum Pasal 1 ayat 3 konstitusi kita terwujud dengan baik, tertib. Ketika kita bisa mentaati bagaimana membuat undang-undang yang baik, tidak memihak kepada sebuah kepentingan, legal structure-nya, legal substance-nya, kemudian legal structure, penegak hukumnya semua bersih, bagus, dan jangan lupa masyarakatnya juga dibangun budayanya atau kultur masyarakat sehingga dia mentaati hukum, dia tunduk kepada aturan, dia melakukan sesuai ketentuan. Itu ada di negara yang betul-betul ada di hanya beberapa negara di dunia yang dianggap sudah mencapai itu. Wah, itu kalau kondisi kayak gitu kayaknya ideal banget ya Prof ya. Ya, tapi diterapkan di banyak negara ya. Sebutnya Singapura dan Jepang. Berapa tahun dia membangun ini 3 hal tadi. Jepang lebih panjang 100 tahun karena kultur budaya Jepang yang kuat sekali untuk saja pemberian-pemberian kepada upeti-upeti semacam itu kultur Jepang itu sulit merubahnya. Singapura 50 tahun itu menurut survei ya, dia bisa menanggung dan 3 hal tadi, baik pembuat undang-undangnya, pelaksana undang-undang maupun masyarakatnya, obey the law, di Singapura itu berwaktu 50 tahun. Berapa untuk Indonesia? Nah, itu seringkali kita perlu meriset lebih baik untuk bisa merubah ketiganya tadi. Ya, ini ada juga pertanyaan dari Pak Asep di Lebak, Banten. Prof Gayus pernah nggak sih menjatuhkan hukuman mati terhadap koruptor? Saya jawab yang tegas, tidak pernah dan belum pernah ada hakim yang menjatuhkan hukuman mati untuk koruptor. Yang ada baru seumur hidup, beberapa kasus atau perkara yang dihukum seumur hidup, tapi tidak hukuman mati. Walaupun undang-undang memungkinkan dalam keadaan tertentu, bencana alam, kemudian krisis ekonomi, keuangan, dan masyarakat. Itu bisa, ya, kata dalam undang-undang itu bisa dihukum mati, tapi belum pernah ada hakim yang menjatuhkan ini. Oke, itu cukup ya untuk Pak Asep dan juga beberapa pendengar yang lain. Nah, Prof ini kan juga memiliki sebuah lembaga, Prof ya, lembaga kajian hukum bernama Jakarta Study Center. Apakah ini masih berjalan, Prof? Dan apa yang sekarang sedang menjadi fokus kajian dari lembaga ini? Tadinya termasuk mengkaji kajian, tapi sekarang karena sudah saya tingkatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, maka
JSC atau Jakarta Study Center itu sudah saya lebur menjadi bergabung dengan yang lain ya, menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Disinilah saya juga ada kajian, ada pembelajaran, belajar mengajar, penelitian dan sebagainya. Itu sudah saya garap. Mahasiswa saya sekarang sekitar 300 orang yang umurnya belum 2 tahun ini saya sudah merekrut 300 mahasiswa. Mudah-mudahan akan terus berkembang seperti itu. Apa yang jadi concern? Karena kan begini, mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbun di Jakarta, kan bukankah sudah banyak sebetulnya Prof ya, lembaga pendidikan di bidang hukum di Indonesia? Mengapa pada akhirnya Prof Gayus memutuskan saya harus mendirikan lembaga baru? Mengapa tidak memperkuat misalkan lembaga-lembaga yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat gitu, Prof? Begini, kenapa saya memilih hukum sebagai kajian dan pembelajaran di tingkat sekolah tinggi ya, di tingkat lembaga pendidikan tinggi? Karena hukum ini walaupun tidak sifatnya komersial, saya harus jujur di sini, saya masih subsidi pribadi itu tiap bulan kegiatan dari sekolah ini, sekolah tinggi ini. Tetapi itu menjadi kewajiban saya untuk adanya sekolah tinggi di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak mendirikan sekolah tinggi ekonomi, manajemen, kemudian kajian-kajian yang teknologi, itu berkembang cepat. Hukum ini justru dibatasi oleh pemerintah karena memang tadi disebutkan terlalu banyak dan sudah lengkap. Saya karena kemampuan saya di bidang hukum, saya tidak punya kemampuan di ilmu lain, maka saya ingin punya legasi, saya ingin punya warisan apa yang saya bisa tinggalkan ya, yaitu saya akan menjadikan orang-orang intelektual di bidang hukum semampu saya ya, saat ini baru dan tataran sekolah tinggi atau S1 ya, kemudian S2 dan seterusnya. Tapi saya mencoba membuat basic masyarakat menjadi intelektual di bidang hukum. Cuma itu sederhana sekali sebenarnya, Mas Berry. Ini ada di mana, Prof, lokasinya, Prof? Di Lenteng Agung nomor 1. Oh, oke. Nomornya bagus di paling depan di Lenteng Agung. Dekat Universitas Pancasila, ada sekolah tinggi kesehatan, ada berapa yang tinggi di sekitar itu. Iya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan juga sukses, Prof ya. Nanti akan semakin banyak sarjana-sarjana hukum yang lahir dari lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh Prof Gayus. Dan makin banyak nanti praktisi-praktisi hukum ataupun mereka yang concern di bidang hukum yang nafas dan juga perjuangannya sejalan ini dengan Prof Gayus ya, menegakkan hukum di Indonesia yang ideal tentunya untuk memberikan pendidikan juga kepada masyarakat. Prof, sebagai penutup mungkin berkaitan dengan banyaknya persoalan hukum yang terjadi di Indonesia, terutama tadi bagaimana kita menyoroti ada aparat penegak hukum yang harusnya menjadi panglima terdepan dalam memberikan pendidikan hukum dan juga penegakan hukum terlibat. Bahkan yang paling baru ini, yang videonya tengah viral juga nih, Prof, ada jaksa yang berada di Sumatera Utara yang diduga melakukan pemerasan terhadap tersangka narkoba. Ini sedang viral. Nah, bagaimana komentarnya dan apa yang kiranya harus dilakukan oleh masyarakat seperti kami ini, Prof? Silakan, Prof. Yang pertama, bahwa lembaga-lembaga pengawas masing-masing itu sudah bagus, sudah ada dan sudah berjalan. Hanya mungkin tidak cepat atau tidak singkat waktu untuk menggunakan kewenangannya. Kepolisian itu ada Kompolnas, kejaksaan ada komisi kejaksaan, hakim punya komisi yudisial, bentuknya masih komisi-komisi atau lembaga yang mengawasi dan ketat ya. Untuk masyarakat bagaimana? Masih sama, ada penegak hukumnya yang memang diawasi tadi. Hanya persoalannya kita bicara manusiawi, kita hubungkan juga dengan kesejahteraan. Kesejahteraan menjadi penting ya. Berapa sih seorang petugas di lembaga-lembaga penegak hukum tadi bisa tercukupi? Jadi kita kaitkan juga secara netral, secara objektif. Mereka juga butuh kesejahteraan ya. Sehingga oleh karenanya bagi saya penyimpangan-penyimpangan yang disebut sebagai korupsi itu sudah betul sekali mengkorups, itu mencuri ya, di mengunjungi jabatannya. Itu memang ada 3, paling sedikit bisa 4, yaitu adanya by need, kebutuhan-kebutuhan para penegak hukum, para aparatur, para orang berkuasa tadi. Adanya by need. Dia tidak bisa cukup kalau dia tidak dengan cara korups. Ini perlu diperhatikan nih, sektor ini. Ini tugas pemerintah mestinya ya, negara diwakili pemerintah untuk mensejahterakan. Kemudian kalau ada by need, dia masih melakukan makanya greedy, serakah. Nah, ini yang perlu tindak dengan tegas. Serakah itu terutama kalau korupsi pada anggaran negara.
anggaran yang sudah dialokasikan ini dikorup banyak sekali ini. Ini concern saya untuk menghukum berat. Kemudian memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi, itu by chance, kesempatan ini tadi saya katakan ada celah-celah perundang-undangan untuk ketertiban ini masih ada celah-celah kebocoran. Saya sebut di antaranya bagaimana pasal-pasal perlu diperbaiki tentang narkotika. Tadi Ibu Gusti menyinggung narkotika. Pasal tentang pengguna, pasal tentang pengedar, ini tipis sekali batasannya. Kalau di pasal 112 itu ancaman hukuman sampai dengan mati, itu 20 tahun sampai mati maksimalnya. Kalau hanya pengguna minimal 4 tahun, maksimal 4 tahun, kemudian sampai tingginya seperti itu. Tapi kalau yang pengedar tadi, ya di pasal 12 dan pengguna 128 dan seterusnya, itu memang tipis batasnya. Apa hakim harus mengukur ini? Temuan oleh penyidik, terus penuntut umum kita hati-hati. Kalau digeser sedikit karena penyimpangan tadi yang diartikan oleh Ibu Gusti, ini berbahaya untuk penerapan keadilan oleh hakim. Hakim kehilangan pedoman. Apakah ini dia hanya pengguna saja, korban artinya dia korban. Kalau pengguna pemadat itu korban tadinya menjadi pengguna yang berlanjut. Tetapi kalau pengedar ini yang perlu disikapi. Nah, harus tegas. Pasal-pasal itu diatur dengan tegas, ukuran pengguna itu apa saja, korban itu apa saja, kemudian pengedar itu sampai di mana? Karena orang seringkali menguasai dan mengedarkan itu satu pasal itu. Kalau dia menguasai dianggap mengedarkan, itu satu konsekuensi logis dari aturan. Tapi apakah betul itu logis secara hukum? Ini perlu diteliti lebih lanjut. Nah, ini tugas DPR, tugas substance. Legal satu berperan mempertegas kejahatan. Pembunuhan sama. Yang berencana seperti apa? Apakah ada motif? Apa tidak? Kalau berarti harusnya ada motif, karena itu satu perbuatan yang sifatnya sengaja, ya. Itu dolus. Tapi kalau culpa, biar hukum mati, dia tidak sengaja. Nah, ini dipisahkan dengan tegas. Apakah orang sengaja dan tidak sengaja itu berkaitan dengan perbuatannya. Jadi banyak revisi undang-undang yang perlu diperhatikan. Oke, baik. Wah, luar biasa, Prof. Penjelasannya kalau ngomongin tentang hukum sama Prof. Gayus, nggak cukup kayaknya 60 menit ya. Kita perlu kuliah kayaknya ya. Di mungkin lembaga pendidikan Prof. Gayus gitu kali ya. Atau private lah, nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Prof ya. Prof, terima kasih untuk waktunya. Sudah bersama Sinta pagi hari ini di Power Breakfast. Mudah-mudahan sehat terus dan sukses dengan kegiatan-kegiatan yang terus konsisten di bidang hukum ini, Prof ya. Terima kasih, Prof. Selamat pagi. Sehat selalu, Prof. Ya, para pendengar setia dari Sinta. Terima kasih. Demikian tadi pendengar obrolan saya dalam Power Breakfast bersama Profesor Dr. Topane Gayus Lumbun SHMH. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan komentar ya via WA. Ini banyak sekali, ada Pak Masruri, Pak Heru, kemudian juga dari Pak Ole. Lalu ada yang via WA juga tadi Pak Dedi, Pak Yari Loning. Yang via telepon juga terima kasih. Tapi mohon maaf tidak semuanya dapat saya baca satu persatu. Nanti kita ketemu lagi dalam program Power Breakfast di Senin pekan depan.